Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anisatur Rahmah Aziza, NPM 191101030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes intelijensi. Yang pertama ada pengertian intelijensi. Menurut C.P. Chaplin tahun 2009, intelijensi adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif, dan menurut Sumanto tahun 2006 dalam definisi GERD ditekankan bahwa intelijensi setidak-tidaknya mencakup kemampuan yang diperlukan untuk pemecahan masalah-masalah yang memerlukan pengertian serta menggunakan simbol-simbol. Saya akan menjelaskan tentang hakikat intelijensi. Menurut pendapat Binet tersebut Surya Brata tahun 1984, sifat hakikat intelijensi dapat dilihat dalam berfungsinya 3 macam manusia, yaitu yang pertama, kecenderungan untuk mengarahkan pikiran dan mempertahankan tujuan tertentu. Jadi, makin tinggi taraf intelijensi seseorang, maka seseorang itu akan membuat tujuannya sendiri dan memiliki sifat inisiatif dan tidak menunggu perintah untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan itu. Jadi makin tinggi taraf intelijensi seseorang, maka ia dapat menyesuaikannya dengan cara-cara untuk mencapai tujuan dengan sebuah situasi. Lalu yang ketiga ada kemampuan melakukan otokritik. Makin tinggi taraf intelijensi seseorang, maka kemampuan untuk mengkritik diri sendiri dan belajar dari kesalahan yang pernah dibuatnya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya ada hakikat intelijensi menurut David Weisler dalam Morgan King tahun 1971. Menurut David Weisler, intelijensi merupakan suatu keseluruhan kemampuan individu untuk bergerak dengan tujuan mencapai sesuatu. Yang kedua, untuk berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, maksud dari intelijensi merupakan suatu keseluruhan kemampuan individu untuk bertindak itu. Intelijensi kan terdiri dari berbagai komponen kepribadian seseorang. Nah, komponen itu gak cuma kognitif aja, tapi masih banyak komponen lain seperti kemampuan, perasaan, dorongan, kecepatan, dan mungkin masih banyak yang lain. Lalu maksud dari kemampuan berpikir rasional itu, intelijensi berkaitan dengan rasio dan penalaran. Oleh karena itu, intelijensi lebih mengutamakan rasio daripada aspek psikologis untuk memecahkan persoalan. Aspek-aspek yang bisa berpengaruh, tapi pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh kognitif. Dan yang terakhir, untuk menghadapi lingkungan sekitar secara efektif, maksudnya hasil berpikir seseorang itu akan terlihat dari kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya, seseorang tidak bisa dikatakan intelijen apabila dia diberi sebuah persoalan, lalu dia itu mengerjainnya lebih dari waktu yang ditentukan. Misalnya kayak dikasih waktu 45 menit, tapi dia ngerjainnya 70 menit. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Ini menurut Sujanto tahun 2008. Yang pertama, pembawaan. Pembawaan ini yang dimaksud itu kesanggupan kita yang telah kita bawa sejak lahir, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Lalu yang kedua ada kemasakan. Kemasakan ini munculnya sesuatu daya yang kemudian berkembang. Lalu yang ketiga, pembentukan. Pembentukan adalah faktor yang mempengaruhi intelijensi di masa berkembangnya. Dan yang terakhir adalah minat. Minat ini penggerak dari intelijensi kita.
Selanjutnya ada angka kecerdasan dan realitanya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang salah mengartikan tentang angka kecerdasan karena orang itu kurang pemahamannya. Selain itu, angka kecerdasan seringkali dikaitkan dengan hasil prestasi belajar siswa. Contohnya ada murid A dan murid B. Si A ini terkenal sebagai bintang kelas, dan si B ini bisa dikatakan oleh guru pembimbingnya adalah siswa yang kurang cerdas karena si B ini setiap kenaikan kelas nilainya dikatrol. Pada saat tes intelijensi, si A ternyata hasilnya lebih rendah daripada si B. Lalu guru pembimbingnya mengatakan bahwa tes intelijensi ini tidak valid. Alat ukur intelijensi ada berbagai macam. Yang pertama ada tes Binet. Tes Binet ini dikembangkan oleh Albert Binet yang digunakan untuk membedakan mana anak yang lemah mental dan anak yang tidak lemah mental. Tes ini pertama kali diciptakan di tahun 1905 yang terdiri dari 30 soal. Namun pada saat 1908 tes ini dikembangkan lagi untuk mengukur taraf intelijensi anak-anak yang normal. Dan tes ini terdapat 30 soal untuk mengukur tingkatan umur 3-13 tahun. Lalu selanjutnya ada tes SPM. Tes SPM ini kepanjangan dari Standard Progressive Matrix yang terdiri dari 60 soal. Lalu dikelompokkan dalam 5 seri, yaitu A, B, C, D, dan E. Tes ini digunakan untuk orang yang normal dan di usia 6-65 tahun. Selanjutnya yang ketiga ada tes CPM, yaitu Color Progressive Matrix yang terdiri dari 36 soal dan dikelompokkan dalam 3 seri, yaitu A, AB, dan B. Tes ini digunakan untuk orang normal usia 5-11 tahun, anak yang mengalami hambatan mental, dan usia lanjut. Tes CPM ini dapat menggunakan buku atau papan. Lalu selanjutnya yang keempat ada tes APM. APM ini kepanjangan dari Advanced Progressive Matrix. Tes ini terdapat 2 bagian. Bagian yang pertama ada 12 soal dan bagian yang kedua ada 36 soal. Biasanya tes APM ini digunakan untuk subjek yang berusia 11 tahun. Selanjutnya ada perlakuan bimbingan konseling pada tiap tingkat kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan jenius. Kecerdasan jenius merupakan tingkat kecerdasan paling tinggi. Apabila seseorang memiliki taraf intelijensi ini, hendaknya diberikan pendidikan yang luar biasa agar dapat teraktualisasikan kognitifnya. Misalnya, mengirimkannya untuk sekolah ke luar negeri. Karena di luar negeri pada umumnya sudah tersedia lembaga pendidikan yang memadai untuk anak jenius. Yang kedua ada very superior. Untuk anak yang memiliki taraf intelijensi very superior, maka mereka ditempatkan di sekolah biasa. Namun ada tambahan berupa layanan individual, misalnya program pengayaan atau akselerasi. Lalu yang ketiga ada superior. Superior ditempatkan pada sekolah biasa dan dikembangkan aspek afektifnya. Yang keempat ada high average. Anak high average studinya relatif stabil. Yang kelima ada average. Average mulai diperlukan bimbingan preventif karena hasil belajarnya bisa naik dan bisa turun. Lalu yang keenam ada low average. Anak low average adalah anak-anak yang disebut sebagai slow learners atau lamban belajarnya. Yang ketujuh ada borderline, yaitu golongan orang kognitifnya tidak dapat berkembang. Yang kedelapan ada mentally defective. Anak yang mendapat mentally defective yaitu
yaitu anak yang harus ditempatkan bersekolah pada SLB.